Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas manajemen aset tetap atau engineering atau fixed asset management. Level yang kita bicarakan adalah level introduksi. Manajemen aset tetap adalah proses pengelolaan dan pemeliharaan aset tetap seperti peralatan, mesin, dan seterusnya dengan beberapa tujuan, yaitu pertama memastikan bahwa aset tersebut berfungsi dengan baik, memberikan kontribusi maksimum, dan memenuhi tujuan organisasi. Aset tetap mempunyai beberapa cakupan. Yang pertama adalah aset yang beroperasi dalam waktu cukup lama atau jangka panjang. Pengertian jangka panjang ini kita bisa lihat bahwa dia harus berumur lebih dari 1 tahun. Kita akan melihat beberapa jenis aset tetap. Yang pertama adalah tanah. Tanah inilah tanah yang digunakan untuk bangunan atau tanah pertanian atau perkebunan. Mungkin yang paling sering kita jumpai adalah tanah untuk area bangunan. Yang kedua adalah bangunan. Ini bisa berupa gedung kantor, pabrik, gudang, atau berbagai macam properti yang lainnya. Yang ketiga adalah mesin dan peralatan. Berbagai macam jenis mesin produksi, peralatan pabrik, atau peralatan kantor seperti server, PC, dan seterusnya. Kendaraan, ini adalah berbagai macam kendaraan yang digunakan untuk dinas perusahaan maupun untuk transportasi secara komersial seperti mobil pool atau truk. Berikutnya adalah furniture atau mebel, berbagai macam peralatan mebel seperti meja, kursi, filing cabinet, dan seterusnya. Yang terakhir adalah infrastruktur, contohnya adalah jalan dan jembatan, serta berbagai macam sistem utilitas seperti air, gas, listrik, dan seterusnya. Sekarang kita lihat karakteristik dari aset tetap. Pertama adalah berumur panjang, jadi berumur lebih dari 1 tahun, bahkan untuk aset tertentu dapat berumur 25 sampai dengan 40 tahun seperti infrastruktur. Yang kedua, bisa jadi dia adalah bersifat komersial untuk proses produksi atau penunjang. Nah, aset utama mestinya aset yang digunakan untuk operasional untuk memperoleh hasil. Bernilai tinggi. Jadi secara umum untuk perusahaan pada umumnya nilai aset tetap akan mendominasi nilai aset perusahaan karena nilainya yang tinggi tersebut. Tetapi minimum nilainya berapa perlu yang namanya lah threshold atau batas bawah. Unsur fisik dominan, jadi harus dapat dipegang, kemudian disentuh, dan dapat dilihat. Inilah yang kita sebut dengan unsur fisik. Depresiasi, jadi aset tersebut digunakan untuk operasional, sehingga suatu saat akan menjadi biaya. Inilah yang kita sebut dengan depresiasi. Walaupun ada satu jenis aset yang tidak didepresiasi, yaitu khusus tanah. Tercatat di neraca, jadi seluruh aset tetap kita akan tercatat secara historis di neraca, walaupun sebagian bisa saja dicatat dengan sistem dengan market value. Ada sejumlah fungsi dari manajemen aset tetap. Yang pertama adalah pelacakan dan pengendalian. Jadi kita pastikan bahwa aset tersebut terdaftar dan ada barangnya, ada tercatat di dalam sistem. Ketika dicari memang betul-betul ada. Inilah pelacakan dan pengendalian dari aset tetap tersebut. Yang kedua adalah pemeliharaan dan perawatan. Untuk memastikan bahwa aset tetap berfungsi dengan baik, maka perlu proses perawatan atau pemeliharaan yang berkesinambungan, baik perawatan secara rutin maupun perawatan untuk kejadian-kejadian yang tertentu seperti misalnya kerusakan mendadak. Kita pastikan bahwa aset tersebut memenuhi fungsi
dalam umur yang sudah dijadwalkan. Evaluasi dan penilaian atas aset ini diperlukan karena aset itu harus tercatat minimal nilai bukunya dan bisa nilai yang lain seperti nilai pasar apabila diperlukan untuk kepentingan keuangan tertentu. Jadi, perlu dilakukan secara rutin evaluasi dan penilaian atas aset tersebut. Pengelolaan biaya dan anggaran. Setiap aset akan memerlukan sejumlah pemeliharaan sampai suatu saat akan diganti dengan aset tetap yang lainnya. Jadi oleh karena itu perlu dikelola secara keuangan terkait dengan biaya dan perencanaannya ke dalam anggaran perusahaan, baik anggaran biaya rutin, pemeliharaan rutin maupun anggaran untuk overhaul. Kepatuhan terhadap regulasi atas aset tetap. Ada berbagai macam jenis aset tetap dengan berbagai macam regulasi yang berlaku. Kita pastikan bahwa kita memenuhi seluruh aturan tersebut. Pengelolaan siklus hidup aset. Jadi aset tetap akan datang ke perusahaan melalui proses akuisisi atau pembelian, kemudian dioperasikan, dipelihara, sampai suatu saat akan disposal atau dipensiunkan. Jadi selama proses itu kita kelola dengan suatu aturan-aturan yang memberikan manfaat kepada perusahaan. Analisis dan pelaporan, kita perlu mengetahui kinerja dari aset, efektivitas pemeliharaan, dan berbagai macam pengeluaran terkait aset tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pada tahap-tahap berikutnya. Kita lihat di sini kaitan antara aset tetap dengan peraturan yang berlaku, khususnya adalah ISO 55000. Kita lihat strukturnya di sini, bahwa perusahaan atau organisasi mempunyai tujuan untuk memperoleh laba secara bisnis. Kemudian untuk itu mereka harus memiliki peraturan tentang aset manajemen, bagaimana mengelola sarana dan prasarana selama berbisnis. Kemudian di dalamnya kita harus melihat bahwa ada peraturan yang kita buat tentang penggunaan dari aset tersebut. Dan yang terakhir adalah aset yang kita miliki, berbagai macam aset atau yang kita sebut dengan aset portfolio. Baik, sebagai catatan akhir, ada beberapa poin di sini. Jadi, manajemen aset tetap memiliki beberapa fungsi penting yang bertujuan untuk memastikan aset tetap dikelola dengan baik dan memberikan nilai maksimal bagi organisasi. Ada sejumlah fungsi dari kepemilikan aset tetap. Kita lihat secara ringkas. Yang pertama adalah pelacakan dan pengendalian, pemeliharaan, evaluasi, pengelolaan biaya, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan siklus hidup aset, dan terakhir adalah analisis dan pelaporan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.